Bapa, ini hidup kami. Kami rindu lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Ampuni jika hari-hari yang lalu kami tidak mampu mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Tapi hari ini kami kembali membawa hidup kami. Mari Tuhan terus bekerja lewat hidup kami. Sempurnakan karya-Mu agar lewat hidup kami sebagai bencana tanda lihat yang Tuhan terus bentuk dari hari lepas hari supaya kami mampu mempermuliakan nama-Mu. Sebab itu kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Mari Allah Roh Kudus terus bekerja berkarya agar lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami ada di tengah-tengah gereja ini, kami boleh datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami mau mendengar sebagian isi hati-Mu. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati hamba-Mu, mari urapi dengan kuat kuasa-Mu. Hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini tidak dapat berbuat banyak tanpa urapan Roh Kudus. Sebab itu hamba mohon, urapi hamba-Mu, beri hikmat, beri akal budi, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan tidak hanya lahir dari pemikiran hamba, tapi sungguh datang dari Engkau. Urapi seluruh umat-Mu, buka hati mereka untuk mendengar firman-Mu dan melakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menaikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Kok kurang semangat ya? Belum sarapan ya? Saya juga belum sarapan karena memang tiap pagi nggak biasa sarapan, paling ngopi. Tapi saya cukup semangat. Saya harap kita semua semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, itu mantap ya. Ya puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema wujudkan kasih-Mu. Ya. Ini tema yang diberikan kepada saya. Kita akan bahas dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, kita tidak akan baca semua, tapi kita akan baca saja Kolose 3 ayat 23. Ayo Bapak Ibu yang dapat, silakan boleh baca ayat ini. Silakan Kolose 3 ayat 23. Dapat? Silakan. Ada Bapak Ibu yang mau baca, boleh bangkit berdiri terus baca ayat ini. Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mewujudkan kasih itu sesuatu yang kelihatannya mudah, tapi sebetulnya nggak gampang, nggak mudah. Ya. Bapak Ibu belajar dari pengalaman. Ya. Saya mengalami banyak hal waktu mewujudkan kasih Allah itu nggak semua orang bisa terima. Ya, ada seorang ibu, ya, saya nggak cerita di mana, tapi adanya di Bandung. Diperhatikan, tapi bilangnya apa? Ya, saya bukan orang miskin. Ya, nggak usah perhatikan saya. Padahal kalau dipikir anaknya 5, suaminya kerja, ya nggak bisa mencukupi keluarga. Bayangkan anaknya 5, yang paling besar itu baru mau masuk SMA, yang paling kecil itu kurang lebih umur 3 tahun. Ya. Terus kalau datang ke gereja itu mau nggak mau naik ojek. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana kehidupannya. Kita pernah datang ke rumahnya, dia hanya tinggal di mes. Ya, satu ruangan kurang lebih ukuran 3x4 dengan anak 5. Bisa bayang ya, ya, di dalamnya nggak ada apa-apa, duduk pun di bawah, tidur pun cuma kasur yang nanti digelar kalau mau tidur, kalau sudah bangun baru digulung. Jadi bisa bayangkan lah, tapi itu perkataan yang nggak enak. Saya bukan orang miskin, nggak usah perhatikan saya. Ya, kalau Bapak Ibu digituin gimana kira-kira? Masih mau mewujudkan kasih membantu dia? Enggak, mikir pasti. Ini orang dibantu tapi udah tahu diri. Enggak usah ngomong gitu lah. Ya dikasih ya, terima kasih Tuhan berkati, cukup kan? Nah itulah kadang-kadang untuk mewujudkan kasih itu enggak semudah itu, enggak segampang itu.
Ya, makanya di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu nubuatan yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan bahwa pada masa akhir nanti, dalam masa-masa yang sukar, ya manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan egois, memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya. Nanti Bapak Ibu baca kalau belum baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ya, manusia egois, menjalankan ibadah tapi tidak mengakui hakikat kekuatan Tuhan. Ya, apalagi mereka garang, pemberontak, tidak tahu berterima kasih. Itu kondisi manusia di akhir zaman. Dan jangan pikir itu terjadi hanya kepada orang-orang yang nggak kenal Tuhan, orang-orang kafir. Ya, itu juga bisa terjadi kepada orang-orang percaya. Berapa banyak kita yang melihat mereka kelihatannya ibadah, tapi hidupnya di luar. Itu kenyataan, itu yang terjadi. Apalagi nanti di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, itu akan terjadi. Nah, kalau itu sudah terjadi, kira-kira mudah nggak mewujudkan kasih Allah? Sekarang aja nggak mudah. Nggak mungkin kalau orang sudah egois, yang dipikir dirinya sendiri, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin pekerjaan Tuhan, yang dipikir dirinya sendiri. Dan itulah yang akan terjadi. Dan saya berharap itu tidak terjadi kepada kita. Nggak ada amin. Udah pergi si amin. Itu jangan sampai terjadi kepada diri kita. Makanya kita harus waspada, terus membangun iman kita supaya kita tidak ada di dalam bilangan itu. Kalau kita ada dalam bilangan itu, kita akan tersesat. Dan kita bayangkan bagaimana kondisi orang yang tersesat. Dia akan binasa. Tapi sekali lagi saya berharap kita tidak demikian. Nah, untuk mewujudkan kasih Allah yang ada dalam diri kita itu sekali lagi saya katakan tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa, pasti bisa. Tergantung kita sekarang. Ya, Tuhan nggak pernah katakan kamu bisa atau enggak, mau atau enggak. Itu kuncinya. Ya, kalau kita mau, saya jamin Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Seringkali di sini terjadi peperangan dalam hidup kita antara keinginan kita yang kuat dengan keinginan Tuhan. Kalau keinginan kita lebih kuat, lebih dominan, maka keinginan Tuhan kalah. Berapa banyak kali kita kadang-kadang berbuat dosa karena ikuti keinginan kita. Padahal keinginan Tuhan jangan berbuat dosa. Terjadi peperangan. Nah, sekarang tergantung kita mau nurut yang mana, nurut Tuhan atau nurut pribadi kita. Ya, saya beri poin di sini, ya, bagaimana kasih Allah yang ada dalam diri kita dapat kita wujudkan. Kenapa saya pakai kasih Allah? Ya, karena kita sudah terima Dia. Kasih Allah sudah ada dalam diri kita. Nah, sekali lagi yang lebih dominan yang mana memerintah hidup kita? Kasih Allah atau kasih kita? Kalau kasih kita itu rapuh. Ya, makanya saya sudah bilang tadi, kalau Bapak Ibu menghadapi seperti orang yang saya ceritakan, gimana reaksi Bapak Ibu? Nggak akan bantu? Atau masih mau bantu? Jujur, secara manusia, udahlah. Mau dibantu nggak ada terimanya, ya, malah ngenyek, ya, saya bukan orang miskin, nggak usah bantu-bantu saya. Kan susah kalau begini. Ya, namanya keluarga dalam Tuhan, satu gereja, kita ini keluarga, harus saling mengasihi, harus saling memperhatikan. Ya, yang lemah membangun yang kuat, kan begitu. Supaya kita bertolong-tolongan kata firman Tuhan. Tapi nggak semudah yang bisa kita kerjakan. Waktu kita kerjakan, kalau orang merespon baik, mungkin kita bisa terima. Tapi kalau responnya nggak baik, percuma lah. Udah, nggak usah dibantu, biar aja. Itu maunya kita, tapi maunya Tuhan. Terus tobat, keluarkan dia. Maunya begitu Tuhan. Nah, sekarang tergantung kita, lebih dominan mana yang memerintah hidup kita, Tuhan, kasih Allah, atau kasih kita. Sekali lagi saya beri judul di sini, bagaimana kasih Allah itu dapat kita wujudkan dalam diri kita. Jadi bukan kasih kita, karena kasih kita rapuh. Ya, kasih kita gampang rontok, gampang hancur. Contoh kalau Bapak Ibu dikecewakan, nggak sedikit kan orang yang dikecewakan tinggalkan gereja, nggak Tuhan-Tuhanan, bahkan kembali kepada agamanya yang semula. Kenapa?
Padahal sudah tahu hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu ada di dalam agama Kristen, ada dalam gereja. Tapi kenapa bisa pindah? Masalahnya karena kecewa. Akhirnya pahit hati. Kalau sudah pahit hati, keluar. Di luar, ngejelek-jelekin agama Kristen. Awalnya dari mana? Kasih Allah yang tidak dominan dalam dirinya untuk memerintah hidupnya, tapi yang lebih dominan adalah kasih manusia. Aku gampang rontok ya, gampang meninggalkan Tuhan karena kasih Allah yang ada dalam dirinya nggak dominan memerintah dia. Nah ini yang perlu kita tetapkan dalam diri kita supaya hari ini itu kasih Allah lebih dominan dalam memerintah hidup kita, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, bagaimana kasih Allah yang ada dalam diri kita dapat terwujud. Ya. Yang pertama, harus didasari dengan pengorbanan. Saudara kalau mengasihi orang, ya itu harus siap berkorban. Jangan pikir saudara mengasihi seseorang lalu dibalas dengan kasih. Belum tentu. Ya, karena kita memberi sesuatu kepada orang, mengasihi mereka, mereka balasnya apa? Oh, dari muka itu. Nah, contoh, ya, ini contoh yang ringan-ringan aja. Ini kan kalau habis kebaktian beresin bangku kan ya, bangkunya dirapikan ya, sama kayak di MOC tempat saya melayani. Nah, Bapak Ibu beres-beres. Nggak semua orang bilang, wah, rajinnya orang itu. Kalau begitu, puji Tuhan. Dari muka itu. Beres-beres. Apalagi Bapak Ibu nggak pernah beres-beres, tiba-tiba beres-beres, cari muka itu. Ya, begitu ya. Ada nggak yang gitu? Ada. Orang tuh macam-macam menilai orang tuh kadang-kadang ngelihat cuma itu cuma cari muka itu. Yang Bapak Gembala lihat, rajin ya. Padahal dia tulus mau bantu. Ya. Bapak Ibu kalau sudah digituan begitu dengar, cari muka itu. Saya jamin minggu depan nggak mau beres-beres. Ya, kenapa? Nggak ada pengorbanan, nggak didasari pengorbanan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau mewujudkan kasih Allah dalam diri kita, kita harus siap korban, termasuk korban perasaan. Sakitnya tuh di sini, sakit memang. Tapi kalau Bapak Ibu nggak siap, ya sudah minggu depan nggak mau. Tapi kalau siap, orang mau ngomong apa, istilahnya anjing menggonggong. Oh, saya kerja buat Tuhan. Kalau saya 1 ayat, kalau saya 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan buat Tuhan. Jadi kalau nggak didasari dengan pengorbanan, Bapak Ibu akan berhenti berbuat baik, akan berhenti mewujudkan kasih Allah. Dan yang lebih dominan siapa? Kasih manusia. Tapi kalau kita siap berkorban seperti Allah mengorbankan hidupnya di atas kayu salib, nggak lihat waktu Bapak Ibu baik, tapi justru waktu kita jahat, ya, waktu kita egois, waktu kita tidak benar, Dia datang dalam dunia mengampuni dosa kita. Jadi kita harus siap. Waktu kita mau mewujudkan kasih Allah, kita harus siap berkorban. Bapak Ibu Saudara, berkorban itu bukan sekedar memberi. Ya, namanya berkorban itu artinya memberi saat kita nggak bisa memberi. Saya kasih contoh. Bapak Ibu punya uang 10.000, datang ibadah di gereja. Pasti persiapannya di mana? Mau dimasukin semua 10.000? Nggak mungkin kan? Ya 2.000 aja lah, 8.000 buat pegangan. Itu memberi atau berkorban? Memberi. Tapi kalau berkorban punya 10.000, kasih semua sama Tuhan 10.000. Itu pengorbanan. Pasti Bapak Ibu mikir, saya pulang naik apa ya? Tadi mungkin ke gereja naik angkot, sudah bayar angkot tinggal 10.000, nanti saya pulang naik apa ya? Kan mikir pasti. Itu pengorbanan. Jadi waktu kita nggak bisa memberi, kita mau memberi, itu pengorbanan. Waktu kita nggak bisa memberi pengampunan, tapi kita mau, nah ini korban. Kita kalau disakiti sekali 2 kali mungkin masih bisa ngampun. Kalau sudah berkali-kali, Tuhan bilang apa? 70 kali, 7 kali, artinya berkali-kali. Saudara disakiti, bisa ngampuni? Belum tentu.
bahkan mungkin nggak bisa. Tapi kalau kita siap berkorban, kita akan bisa mengampuni orang. Sekalipun dia begitu jahat sama kita, gak pernah ada senangnya sama kita. Ya, apa yang kita perbuat di matanya jelek terus. Sakit nggak? Sakit. Tapi inilah kalau kita mau mengampuni, kita bisa ampuni. Itu memberi. Ya, lebih dari sekedar memberi, tapi berkorban. Waktu kita nggak punya waktu, sibuk, nggak bisa datang ibadah, kita mau ibadah, itu korban. Apalagi waktu kita nggak punya uang, ya saya sudah bilang tadi, kita sendiri lagi butuh, tapi mau memberi. Nah ini korban. Jadi korban itu sesuatu yang kita mau beri, tapi kita sendiri nggak mampu, kita sendiri nggak punya, rasanya berat, sulit, tapi kita mau memberi. Ya itu korban. Ya. Makanya saya sudah bilang, ya kalau kita mau memberi, lalu respon yang diberi tidak baik, itu nggak mudah untuk melakukannya. Kayak istilahnya air susu dibalas air tuba. Masih mau ngasih air susu? Atau jangan ngasih racun? Masih mau ngasih air susu? Ini nggak gampang, nggak mudah. Tapi yuk kita belajar. Sekali lagi, sebagaimana Kristus sudah berkorban bagi kita, kita juga harus siap berkorban. Andai kata Kristus nggak berkorban, gimana? Kita bijaksa semua. Dia siap berkorban. Mempersembahkan seluruh hidupnya, perasaannya, pikirannya, kehendaknya, semua yang ada dalam dirinya, dia serahkan di atas kayu salib. Sudah di atas kayu salib aja masih ditusuk perutnya, bayangin. Tapi dia siap berkorban. Halo, masih ada orang? Nggak ada yang jawab. Artinya nggak siap ini berkorban. Harus berani berkorban. Ya. Kita sudah berbuat baik, tapi balasannya tidak baik. Dihina, difitnah, tapi kita masih tetap berbuat baik. Itu namanya korban. Ingat Abraham dalam Kejadian 22, Tuhan perintahkan apa? Bawa anakmu, sembelih di Bukit Moria, persembahkan kepada. Abraham taat nggak? Taat. Kalau Bapak Ibu yang disuruh gitu, kira-kira gimana? Anak satu-satunya sudah didapat puluhan tahun, persembahkan kepada gereja jadi pendeta. Mau? Diam kan? Artinya nggak setuju, nggak mau. Abraham juga sama, dia manusia yang sama dengan kita. Dia juga punya perasaan. Ini anak satu-satunya. Kalau anaknya 10 kasih 1 masih oke lah. Ini anak satu-satunya didapat di hari tua dengan penggumulan, dilewati dalam jangka waktu yang begitu panjang, 25 tahun baru dapat. Tiba-tiba Tuhan bilang persembahkan anak. Abraham tak. Nggak nego. Karena zaman itu sebetulnya bisa nego kan. Karena yang dipersembahkan bukan manusia, tapi binatang. Abraham kaya, binatangnya banyak. Kenapa harus anaknya dipersembahkan? Tuhan ingin lihat Abraham berani berkorban. Saudara berani berkorban? Diam lagi, nggak ada jawaban. Harus siap. Ya, harus siap. Ya, kalau saudara nggak bisa berkorban, ya kasih Allah nggak bisa diwujudkan. Saya jamin itu. Karena nggak mau berkorban, makanya dasari, ya wujudkan kasih Allah itu lewat pengorbanan. Kalau nggak lewat pengorbanan, saudara akan berhenti mewujudkan kasih Allah. Tapi kalau saudara siap, termasuk korban perasaan, kalau kita siap, apapun bisa kita wujudkan lewat kehidupan kita. Ya Abraham bisa nego, Tuhan kenapa nggak kambing saya aja, kenapa nggak sapi saya aja, kenapa mesti anak saya? Tapi Abraham tahu yang dia persembahkan itu kasih. Nah ini. Kalau Bapak Ibu mempersembahkan sesuatu dan itu pengorbanan, Tuhan tahu dan itu gak sia-sia. Tuhan akan balas lipat kali ganda. Karena tergantung kita mau apa enggak, itu masalahnya. Siap apa enggak untuk berkorban supaya kasih Allah terwujud dalam diri kita. Ya, nggak hanya perlu bicara uang, perhatian juga bisa, doa juga bisa. Ada orang sakit tengok, mungkin nggak bawa apa-apa, nggak masalah. Tuhan nggak lihat itu, Tuhan lihat hati kita. Kita mengasihi orang itu. Tapi kalau kita mengasihi
Saya jamin apa yang kita persembahkan nggak sia-sia. Siapa lagi? Contoh yang kedua, Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yusuf dibikin apa? Menderita. Berkorban untuk saudara-saudaranya. Berkorban untuk orang banyak. Kurang lebih 13 tahun difitnah, masuk penjara. Dari orang yang tidak pernah bekerja karena dia anak yang disayang sama bapaknya. Dimanjat sama bapaknya, tiba-tiba harus masuk dalam satu lingkungan yang dia nggak pernah duga, dan di situ dia jadi pembantu. Yang hari nyapu, ngepel, cuci piring, mungkin cuci baju juga, dan dia jalani itu dengan penuh pengorbanan. Dia nggak bilang, Tuhan, mana mimpi yang Tuhan kasih? Enggak. Karena dia tahu itu belum waktunya Tuhan. Ya, apa yang kita tabur enggak hari ini tumbuh, enggak. Kita enggak tahu waktunya Tuhan kan. Yang penting kita tabur, kita wujudkan kasih Allah. Nanti satu saat kita akan menuai. Orang nanam jagung pun enggak besok tumbuh, enggak. Butuh proses. Ya, butuh proses. Enggak mudah. Ya kadang-kadang ditanam enggak tumbuh, harus digali dulu tanahnya, dikasih pupuk dulu, dirapikan dulu. Belum nanti kalau sudah berjalan mulai tumbuh, belum ada hamanya. Itu tantangannya. Sama waktu Bapak Ibu mewujudkan kasih Allah, banyak tantangannya. Ada orang yang nggak suka. Oh, mentang-mentang ini sok lu, mentang-mentang banyak duit. Orang kadang-kadang gitu, nggak semua. Wah, puji Tuhan kamu baik ya. Nggak semua gitu. Kita memberi banyak, lu sombong lu. Nah, gimana? Mau terima kalau dibilang gitu? Orang jadi malas memberi. Oh, saya sudah bantu, saya dibilang sombong. Udah, saya nggak mau bantu. Kenapa? Nggak siap, nggak mau berkorban. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan menurut kita baik, menurut orang belum tentu baik. Siap berkorban? Siap. Amin. Harus amin, harus siap. Kayak Yusuf, dia siap. 13 tahun kurang lebih menderita. Lihat apa yang dia tabur, sia-sia. Dia angkat dari bukan. Bapak Ibu pernah dengar orang di Indonesia ada dalam penjara, keluar diangkat jadi pegawai, jadi menteri, ada? Nggak pernah terjadi. Tapi bagi Tuhan nggak ada perkara mustahil. Sekalipun kelihatannya sudah terpuruk, masa depan suram, bagi Tuhan nggak ada mustahil. Dia bisa angkat seseorang setinggi mungkin. Makanya ada firman Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satu tangan pun yang bisa menghubungkan. Ya, kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada satu tangan pun yang dapat meraih berkat itu. Yuk, jalani hidup kita. Wujudkan kasih Allah lewat pengorbanan. Bagaimana kasih Allah yang ada dalam diri kita ini dapat terwujud? Yang kedua sekarang. Yang kedua, harus didasari dengan iman. Yang kedua harus didasari dengan iman. Jadi waktu Bapak Ibu memberi, ya, jangan berharap sesuatu. Waktu kita mewujudkan kasih Allah, jangan kita berharap, oh nanti apa yang saya kasih ini nanti akan kembali. Jangan diharapkan seperti itu. Tapi dengan iman, dengan yakin bahwa saya mengerjakan ini untuk Tuhan, bukan manusia. Seperti Kolose 3 ayat 23 tadi. Kemudian ayat 24, kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya, upahnya dari Tuhan. Upahnya dari Tuhan. Karena Dia Tuhan dan kita hambanya. Jadi kalau kita mendasari itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa apa yang kita persembahkan, apa yang kita wujudkan kasih kita lewat waktu, lewat perkataan kita, lewat uang kita, lewat apa yang ada dalam diri kita, itu nggak pernah sia-sia. Kalau didasari dengan iman. Makanya Alkitab bilang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya sudah sering ngomong waktu saya pindah ke Bandung itu gelap. Dari Situbondo 2004 saya pindah ke Bandung. Mau kemana? Anak 3, 2 masih sekolah, yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu mau masuk TK. Butuh dana cukup besar. Saya waktu itu jual rumah di Situbondo laku 60 juta. 3 bulan duitnya habis. Ya, karena masuk sekolah di Situbondo itu 300.000, di sini 5 juta. Itu pun harus lunas. Ya, di Situbondo masih bisa dicicil sampai anaknya lulus, bisa selesai.
Di sini nggak begitu. Jadi bayangkan, duit 3 bulan habis. Ya, saya punya mertua, punya adik, empu gitu, paman. Kamu mau ngapain pindah ke Bali? Sudah enak-enak di sana, udah punya rumah sendiri. Ngapain? Di sini sulit. Kamu mau apa di sini? Saya bilang, ya saya mau pelayanan. Karena Tuhan panggil saya, iya mau pelayanan di mana? Belum tahu, saya bilang. Karena memang nggak jelas. Tapi Tuhan pimpin dari hari lepas hari. Toh sampai sekarang saya bisa hidup. Nggak pernah kelaparan karena nggak punya makan. Karena saya punya prinsip, apa yang saya tabur itu nggak pernah sia-sia. Saya yakin dengan iman saya, selama saya melayani pekerjaan Tuhan, mulai dari desa di balik Gunung Semeru sana, di bawah Gunung Semeru, sampai saya ada di Kupang, ada di Situbondo, saya yakin nggak pernah sia-sia. Dan di Bandung saya tua, nggak sia-sia. Nah, sebab itu Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, kita harus dasari dengan iman, dengan keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan itu nggak pernah sia-sia, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu melakukannya, ya tidak dengan iman, ya sekedar mewujudkan kasih Allah, maka apa yang kita kerjakan itu nggak akan pernah tumbuh, itu akan sia-sia. Tapi yuk kita lakukan itu dengan iman. Ingat, di dalam Alkitab itu ada seorang ya, yang bernama Hana dalam 1 Samuel 1. Ya, kita tahu dia berdoa, dia bergumul. Supaya apa? Supaya punya keturunan. Padahal Alkitab sudah bilang, Tuhan sudah menutup kandungannya. Kalau Tuhan sudah menutup, nggak ada yang bisa membuka. Tapi karena Hana terus bergumul, dia yakin dengan iman, dia berserah sama Tuhan, timbul belas kasihan Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbelas kasihan kalau kita nggak pernah patah semangat, maju terus, ya yakin apa yang kita perbuat nggak pernah sia-sia. Bergumul Hana, nangis, berseru sama Tuhan sampai dibilang mabuk sama Imam Eli, tapi dia nggak peduli, dia bergumul terus. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan kasih dia, Tuhan buka kandungannya, dan anak itu dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, sudah diberkati dengan anak, dipersembahkan lagi anaknya sama Tuhan. Dia pergi lagi dengan iman. Dan apa yang terjadi? Alkitab bilang dia punya 5 lagi anak. Jadi anaknya berapa? 6. 1 Samuel diserahkan untuk pekerjaan Tuhan dari iman. Yang 5 ya hidup bersama. Ya, kasih sia-sia. Yuk, hari ini apapun yang Bapak Ibu wujudkan kasih Allah, ya, nggak akan pernah sia-sia. Dia di dalam 1 Samuel 2 ayat 21, di situ ayatnya ditulis bahwa Hana punya 5 anak lagi. Nggak sia-sia. Ya, saya kalau mau cerita banyak, panjang. Apa yang saya persembahkan nggak pernah sia-sia. Ya, saya hidup melayani di MOC, ya, jadi tim pelayanan di sana. Ya, jujur nggak ada salary, nggak ada PK, tapi melayani, bukan hanya khotbah, ya beresin bangku, nyapu, ngepel, itu yang saya kerjakan. Emang sih ada selentingan juga yang saya dengar, cari muka, ya kan, sabar banget, saya nggak peduli, yang penting apa yang saya kerjakan buat Tuhan. Nah, saya imani kalau saya lakukan itu buat Tuhan, nggak sia-sia. Tuhan pelihara sampai hari ini. Itu yang terjadi. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk apapun yang kita kerjakan dengan iman. Wujudkan kasih Allah dengan iman, dengan percaya bahwa apa yang kita persembahkan nggak pernah sia-sia. Ingat juga dengan Ruth, bagaimana mertuanya kembali ke Bethlehem dan dia ikut. Padahal mertuanya sudah bilang, kamu jangan ikut saya. Kalau kamu ikut saya sudah nggak punya apa-apa. Saya miskin. Ya, Bapak Ibu kalau mau ikut orang yang miskin masih mau diikuti nggak? Ngapain gue ikut lu? Gue tambah sengsara, apalagi lu sudah tua, gue masih muda. Ya kan? Mikir nggak? Ayo ikut saya. Nanti di sana kita ibadah, kita cari Tuhan. Tapi dia sudah tua, tinggal dimanapun nggak jelas. Ya, mau masih ikut? Mikir dulu 10 kali. Tapi gue tidak. Gue tahu apa yang dia kerjakan itu nggak sia-sia. Gimana? Karena dia punya iman sama Tuhan. Yang dia ikuti bukan Naomi. Yang dia ikuti siapa? Tuhan. Dia berjuang hidup sama Naomi sampai jadi pemulung. Ya, di tempat penggilingan gandum, tempatnya Boas.
Jadi pemulung menguti sisa-sisa yang jatuh itu. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke pasar tuh ada pemulung yang suka menguti beras yang jatuh. Nah itu kerjaannya tuh. Dia menguti, dia kumpulin. Tapi apa yang dia kerjakan nggak sia-sia. Akhirnya apa? Dia dinikahi sama bos yang dapat nama bos. Dia angkat derajat. Dia nggak sia-sia. Kenapa dia jalani dengan iman? Bisa nggak kembali ke rumah orang tuanya kepada bangsa Moab? Bisa, tapi imannya hilang. Ya, dia bisa ikut lagi kepada iman orang tuanya penyembah berhala, tapi dia nggak mau pulang. Beda dengan Orpa pulang kembali ke Moab, tapi Ruth nggak mau karena tahu yang dia ikuti bukan Naomi, tapi Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhanku, aku masih di sana, kamu masih di sana, aku masih di sana. Dia bilang begitu. Artinya apa? Dia beriman, dia percaya. Dia nggak mau melepaskan Tuhan dalam hidupnya. Nah ini prinsip yang penting, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus satu-satunya yang harus kita pegang. Ya, akhir-akhir ini kita lihat banyak pengajaran yang kacau ya. Ya Kristen progresif lah, yang mengakui Yesus lah, yang Yahweh lah, udah macam-macam itu bicara. Tapi teguhkan iman kita. Oh dia satu-satunya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada Allah lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan selain dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu saja harus menjadi pegangan kita. Jangan goyah dengan yang lain. Kalau kita goyah, sia-sia iman kita. Kita sudah jadi orang Kristen, sudah lama, sudah berkorban bagi Tuhan mungkin sia-sia. Tapi yuk mantapkan hati kita hari ini. Hanya dia Yesus Tuhan kita satu-satunya. Seperti itu, dia tetap berpegang teguh. Nggak mau kembali kepada berhalanya, nggak mau kembali kepada agamanya yang semula, karena dia tahu Yesus Allah yang hidup. Demikian juga dengan kita. Kalau kita yakin itu, kita tidak akan pernah goyah. Yang ketiga sekarang, bagaimana kasih Allah yang ada dalam diri kita bisa kita wujudkan? Yang ketiga, harus dilandasi dengan prinsip. Nah, ini penting. Ya. Setiap kita manusia harus punya prinsip. Prinsip hidup. Apa itu prinsip? Prinsip itu pedoman atau tuntunan atau kompas bagi kita. Artinya semacam kebenaran dasar yang membantu Anda dalam hidup. Jadi kita harus punya prinsip. Karena orang yang nggak punya prinsip itu gampang digoyah. Gampang digoyah. Makanya kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Dan prinsip hidup kita apa? Jangan prinsip dunia. Kalau kita punya prinsip hidup dalam dunia, dunia ini akan membawa kita kepada kesesatan. Karena tidak semua prinsip dunia itu benar. Tapi satu-satunya prinsip yang benar, yaitu firman Tuhan. Jadi, apa yang kita wujudkan, apa yang kita lakukan, lewat hidup kita, menampakkan kasih Allah, itu harus didasari dengan prinsip hidup. Prinsip hidupnya yaitu firman Tuhan. Alkitab bilang, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Jadi kalau kita dituntun oleh firman yang adalah kebenaran, maka kita akan hidup jadi benar. Di dunia ini kan juga banyak prinsip. Ya, contoh. Orang dunia bilang begini. Kita harus nabung. Ya, supaya apa? Supaya nanti masa depan kita lebih baik. Satu sisi baik, mengajari kita memanage keuangan dengan baik untuk kita menabung, menyiapkan masa depan kita. Tapi sisi yang lain, hati-hati. Ya, karena nabung, orang jadi egois. Jadi egois, nggak mikirin orang lain. Yang penting mikirin masa depan saya. Tabung terus. Ya, kasih persembahan, nolong orang juga ala kadarnya. Kadang-kadang ini buat tabungan gue. Akhirnya apa? Nggak mau mewujudkan kasih Allah dalam bentuk keuangan tadi. Pokoknya nabung. Jadi egois kan? Nah itu yang terjadi. Tapi kalau prinsip firman Tuhan nggak begitu. Kalau prinsip firman Tuhan itu pasti benar. Contoh, Alkitab bilang dalam Lukas 6 ayat 38. Beri, maka kamu akan diberi. Beri, kamu akan diberi. Nah ini prinsip. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diberi, harus memberi dulu. Jangan dibalik. Banyak orang-orang Kristen kadang-kadang prinsip ini dibalik. Diberkati untuk memberkati. Salah.
Itu tidak sesuai firman. Tapi yang benar sesuai firman Tuhan, berkati dulu, maka kamu akan diberkati. Ya betul, betul nggak? Apa yang saya ngomong betul nggak? Betul, ini firman. Alkitab nggak bilang ya kamu terima dulu baru memberi. Enggak. Alkitab bilang beri dulu maka kamu akan diberi. Nah saya mau tanya, mungkin saudara mikir, loh memberi, kalau saya nggak punya, gimana bisa memberi? Masa sih ya semiskin-miskinnya orang, masa sih saudara nggak punya? Punya uang 5.000 punya nggak? Pasti punya. Ya, Tuhan nggak pernah lihat nilai. Yang penting ada niat. Kalau saudara sudah mau memberi, ada niat, ya pasti saudara akan diberi. Jangan tunggu Tuhan memberi. Karena kalau tunggu Tuhan memberi, ya itu tadi prinsipnya dunia. Maka kita nggak bisa bergerak. Contoh aja, banyak orang kaya. Semakin kaya semakin kata ibu itu ya, bukan kata saya. Itu kenyataan loh, betul. Semakin kaya semakin pelit. Kenapa bisa seperti itu? Karena prinsipnya dunia, tabung terus. Tapi kalau berpegang pada prinsip firman Tuhan, dia pasti akan memberi. Karena dia yakin apa yang dia beri itu akan kembali kepada dia lipat kali ganda. Percaya? Cuma satu, yang lain harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini prinsip firman Tuhan, gak pernah salah. Saya sudah lakukan dalam hidup saya, soalnya berpuluh-puluh tahun. Sampai usia saya sekarang 62 tahun, itu sudah saya kerjakan. Memang gak semua orang bisa terima. Kadang ada orang kesempatan nih, ya. Dulu ada jemaat, ya suaminya kerja di luar kota. Jadi saya suka nolongin dia nyetir kemana-mana. Terus apa yang terjadi? Satu kali ada jemaat bilang, Pak, ibu itu bilang, mumpung ada Pak Indra, ya kita kita manfaatkan. Dia bisa nyupir ngantar kemana. Gimana kalian? Dimanfaatkan saya, bayangin. Tapi sekali lagi, saya beri buat Tuhan. Bukan buat manusia mengecewakan. Orang udah dibantu bilang manfaatin saya, kan kurang ajar. Ya, bukan bilang terima kasih, malah memanfaatkan. Mumpung suaminya nggak ada yang nyupir, dia nggak bisa nyupir. Mana-mana minta tolong saya. Wah, saya kurang ajar manusia. Nah itulah yang setiap kali terjadi. Kalau sudah begitu kita nggak mau bantu. Tapi kalau kita yakin, ya prinsip yang kita pakai firman Tuhan, maka nggak sia-sia. Apalagi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa? Halo? Bisa? Bisa. Harus. Ya, harus. Karena ini firman Tuhan, ini prinsip. Kalau manusia prinsipnya gimana? Mengasihi kepada orang yang mengasihi kita. Kalau musuh, makanya ada istilah manusia pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Jadi kalau orang itu buat jahat sama kita, pembalasan kita lebih kejam. Itu prinsip dunia. Nggak beres, itu nggak benar. Tapi prinsip Tuhan apa? Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berat ini. Nggak gampang ini. Ya, kalau mengasihi orang nggak seperti diri sendiri mungkin masih gampang. Ya, kasih ala kadar. Tapi mengasihi seperti diri sendiri. Kalau bapak ibu makan enak, ajak orang itu juga makan enak. Bisa? Kadang-kadang kita di rumah tangga aja jujur, ya. Makan kita sama makan pembantu beda. Betul? Ada di sini gitu? Nggak ada ya? Saya belajar dari itu. Apapun yang saya makan ya itu pembantu makan. Tapi kadang-kadang jadi kurang ajar. Ya, istri saya bikin pepes ayam. Kenapa ini pepes kok? Isinya cuma kaki, kepala, mana pahanya? Isi saya beberes, ternyata di rak piring itu ada sesuatu ditutupi, dibuka sama istri saya. Kok ada pepes, dibuka isinya paha semua. Wah, kurang ajar gitu. Ya kadang-kadang begitu, ya harus berkorban, mengasihi
orang lain, musuh, bahkan bukan orang lain lagi. Kita bilang berdoalah untuk musuhmu, artinya kan mengasihi kepada musuh seperti dirimu sendiri. Nah, ini tidak gampang, tapi ini prinsip firman Tuhan, dan ini benar, tidak pernah salah. Karena kita bilang kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik, tidak ada gunanya. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat, kau seperti narubah di atas kepala. Itu yang akan. Yuk, gunakan prinsip firman Tuhan di dalam kita melakukan mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita. Yang terakhir, nah ini juga prinsip. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Itu kan firman Tuhan semua yang saya ungkap. Saya cuma nggak tunjukkan ayatnya, Bapak Ibu cari sendiri kan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Jadi yang memimpin siapa? Kristus. Yang keluar apa? Kasih Kristus, ucapan Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang memimpin. Tapi kalau bukan Kristus yang memimpin, yang keluar apa? Kedagingan, keegoisan kita. Makanya ini prinsip yang dipegang oleh Paulus. Hidup bagiku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Hidupku yang memimpin adalah Kristus. Maka yang keluar kasih Kristus. Kata-katanya juga kata-kata Kristus, membangun iman orang, memberkati orang, bukan memfitnah. Kalau memfitnah itu egois, diri sendiri. Ngomongin orang, benci orang, itu dari mana? Dari diri sendiri. Nah, ini prinsip. Hidup saudara dipimpin siapa hari ini? Kristus atau diri kita sendiri? Ini prinsip. Harus Kristus yang memimpin hidup kita. Apalagi ini yang terakhir. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia nggak peduli hidup. Yang penting dia bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Ya, persembahkan hidupnya, melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tak pernah peduli. Bahkan di dalam Kisah Rasul dikatakan dia sudah tahu akan ada banyak penderitaan ke depan, tapi dia nggak pernah tahu. Karena apa? Bagi dia mati untuk untung. Bagi saudara mati untuk. Ada yang mau siap sudah mati? Takut. Ya, saya pernah nemuin orang Kristen sudah percaya Tuhan. Ya, saya takut mati. Oh, saya bilang kenapa ibu kok takut mati? Kan udah ada Kristus. Ibu mati pulang ke surga, enak. Di dunia ini gak susah lagi. Makanya waktu saya diponis kanker getah bening, usus saya dipotong, ya saya pasrah. Kalau waktunya pulang, ya sudah pulang. Mau apa? 2015 usus saya dipotong karena sakit 12 cm. Terus berapa minggu kemudian dokter ponis saya kena kanker getah bening. Ya suruh di endoskopi, ya suruh di periksa darah. Lalu nanti kalau sudah ketahuan sampai stadium berapa, sudah sampai mana kankernya, baru di kemo. Kemonya pun harus di Hasan Sadikin. Antri satu hari itu 200 orang pakai BPJS. Saya bilang enggak, cukup, berhenti sampai sini. Isi saya bekas-bekas yang kongsenan hasilnya operasi saya buang. Saya bilang, kalau memang Tuhan mau sembuhin, saya sembuh. Kalau memang Tuhan mau pulang, ya pulang. Pasrah. Sudah, saya nggak pikirin. Sampai sekarang, itu saya. Itu artinya apa? Tuhan masih percaya sama saya. Mau percayakan hidup saya buat jadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebab itu, ya Bapak Ibu, kalau kita punya prinsip ini, ya nggak perlu takut mati. Kalau memang hari ini mati, nggak perlu sakit. Ya kan orang mati kan nggak perlu sakit. Kadang-kadang kalau di jalan jatuh, blok, lewat. Keluar ke jalan raya ditabrak mobil blok. Apalagi yang penting iman kita tetap kepada Kristus. Ya, hidup bagi kita ada Kristus, masih ada. Tuhan memberkati kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, biar kiranya ini menjadi pedoman bagi kita, supaya kita mewujudkan kasih Allah itu lewat pengorbanan, lewat iman, dan lewat prinsip firman Tuhan. Maka apa kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Nanti minta Ibu Gembala berdoa. Firman Tuhan yang sudah